Oke, terminologi. Baik, yang materi terakhir ya masih di bedah soal lagi ya. Masih dalam komposisi bedah soal rekan-rekan. Ini yang lebih mendalam lagi kita ingatkan untuk soal ujian yang komprehensif ya. Ini yang untuk bedah soal dan trik suksesnya ya. Ini perlu saya sampaikan dan saya berikan supaya kawan-kawan dan mahasiswa saya di UT Bengkalis ini bisa dapat nilai yang mantap tentunya ya. Oke, ini masih di bedah soal dan trik sukses. Tadi kita udah kaji kan beberapa penggalan-penggalan soal yang ada di UT untuk soal ujian UASnya yang tipikal objektif karena objektif banyak banyak tipe-tipe anak-anak atau tipe-tipe yang soalnya yang untuk diujikan. Kalau yang di uraian atau subjektif tadi kan cuma dua ya, ada dua dua mode ya. Mode argumentasi yang bersifat tetap atau sudah terukur, satu lagi argumentasi bebas. Nah, itu cuma dua tipe itu aja. Oke, persiapan materi tentunya udah ya, platform ya, sistem ujian online tadi sudah saya jelaskan ya, manajemen juga sudah saya jelaskan juga ya. Strategi mengerjakan juga tadi sudah ya rekan-rekan ya. Kemudian persiapan kunci kemenangan itu ditentukan sebelum perang dimulai sebenarnya. Nah, kan gitu bahasanya nih. Ya, dak? Kunci kemenangan ditentukan sebelum kita berperang atau perang dimulai. Nih, fokus pada buku modul rekan-rekan ya. Kemudian buatkan mind map lagi, visualkan konsep-konsep kunci yang ada di modul. Kemudian latihan soal juga di modul juga rekan-rekan dan tentunya di tutorial online. Dan identifikasi poin kritis, tandai definisi, rumus, dan klarifikasi Anda di dalam BMP tersebut. Ya. Kemudian saat fase pelaksanaan, tenang, teliti, taktis saat ujian berlangsung. Ini yang harus kita lakukan ya. Baca instruksi dengan cermat, ingat ya, jangan terburu, pahami ya, pahami apa yang diminta soal, pilih salah satu yang bukan dan lain-lain sebagainya. Kemudian temukan kata kunci tentunya atau stabilo secara mental dalam kunci utama dan dalam pertanyaan apa subjeknya, apa yang dipertanyakan. Kemudian perhatikan negasi atau pengecoh ya rekan-rekan ya atau distraktor tadi yang saya katakan tadi untuk ujian yang objektif. Hati-hati dengan kata kecuali, bukan, atau selain ini adalah jebakan umum. Oke. Kemudian baca soal sebelum opsi jawaban. Baca soal dulu, usah bawa jawaban dulu. Balik ya. Wajib baca soal dulu. Pahami pertanyaan sebelum lihat pilihan jawabannya terus, rekan-rekan ya. Untuk menghindari kebingungan. Nah, ya, jangan baca pilihan gandanya dulu, baca soalnya dulu. Kemudian waspadai distraktor atau pengecoh ya tadi yang membuat feeling kita untuk jawaban itu tak yakin gitu. Nah, itu namanya distraktor rekan. Distraktor ini pasti ada di soal-soal ujian tentunya. Apalagi soal UT yang bersifat HOTS ya, karena HOTS ini tipikal soal yang mengemas bagaimana pembaca atau seperti peserta ujian ini memang betul-betul berpikir keras untuk menjawab soal tersebut ya. Kemudian cermati opsi terpanjang atau terpendek. Terkadang jawaban yang paling detail atau paling singkat adalah kuncinya. Gunakan ini sebagai trik mendukung ya. Terkadang jawaban panjang ya, jawaban yang paling detail atau paling singkat adalah kuncinya. Tidak terbiasa atau tidak terpaku pada jawabannya panjang itulah yang betul-betul benar ya. Tadi tak ada terpanjang maupun terpendek. Jadi terkadang jawabannya paling detail atau paling singkat itu adalah kuncinya. Jadi yang terkecoh ya. Kemudian 50% peluang meningkat nih. Nah, jangan mencari jawaban benar. Ya, sebaiknya rekan-rekan harus cari jawaban yang salahnya betul-betul pasti salah. Jika kita bisa mengeliminasi dua jawaban yang salah, benar-benar salah ya, dari opsi soal, maka peluang kita itu ada 50% rekan-rekan untuk menjawab untuk mendapatkan kebenaran dari jawaban yang kita jawab.
Nah, jadi cari atau eliminasi opsi jawaban yang salah terlebih dahulu. Jadi kalau kita menemukan soal objektif, ya, kita cari opsi jawaban yang salah dulu. Kita buang yang salah. Ini A nih jawabannya salah, pasti salah nih. Kalau kita menemukan sisakan dua jawaban benar, itu berarti kita sudah punya peluang 50-50. Apalagi kita bisa menemukan jawaban yang perlu paling benar. Itu lebih 100% lagi kan. Seperti itu. Oke, next. Kemudian tentunya alokasi waktu, hitung rata-rata waktu ya. Karena kita ada 90 menit untuk di soal objektif ya. Maksimalnya 50 soal, berarti kita punya 1,8 menit untuk satu soal untuk kita jawab. 1,8 menit. Ya. Kemudian jangan terjebak jika soal terlalu sulit, tandai jika bisa atau dilewati dulu. Kemudian nanti akan kita kembali di akhir sesi setelah kita jawab ujian, jawab setelah terpenuhi kita cari jawaban yang soal yang belum kita jawab. Kita jawab di sisa waktu kita review ya. Sisakan 10 sampai 15 menit untuk mereview kembali ya pada soal-soal yang dah kita jawab. Ini dah kita sampaikan tadi rekan-rekan. Kemudian koneksi stabil ya. Ini penggunaan perangkat insya Allah kami sudah berusaha ya seluruh seluruh mudah-mudahan tidak ada hal yang menghadapi kita besok terkait dengan perangkat lunak, hardware dan software ini sudah kita persiapkan dengan mantap. Kemudian perangkatnya siap ya, lingkungan kondusif tentunya nyaman ada AC ya. Insya Allah ya sudah tenang lah. Kalau di SMK Negeri 1 Bengkalis itu sangat tenang karena kita posisi hujan nanti di tengah dan di situ masih asri kondisinya, sejuk, senyap dan tidak bising ya. Begitu juga di browsing net di lantai 2 itu juga kita juga senyap karena ruangnya kedap udara, ada AC, full AC. Ini sangat berbeda, sangat membuat hati tenang lah saat hujan. Kemudian fokusnya penuh ya. Keberhasilan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan kan. Ini sesuai yang disampaikan oleh Seneca ya. Keberhasilan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan ya. Persiapannya matang, temu pula kesempatan peluang gitu. Dah, jadi. Oke, mungkin yang materi malam ini nampaknya ada sekitar 6 materi yang dah kita paparkan rekan-rekan ya. Nah, mudah-mudahan nih makin makin mantap, makin bisa support ya hasil ujiannya rekan-rekan. Eh, tentunya kami dari Salut Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan ya yang sudah tentunya mengikuti proses awal dari kegiatan kita mulai kemarin dari persiapan belajar ya. Kalau bagi mahasiswa baru kita dari entry datanya ya. Sampailah sini sudah kita mencapai titik puncak dari setiap semester yaitu ujian akhir semester. Ada 6 materi tadi, 7 sorry. Ada 7 materi rekan-rekan yang sudah kita paparkan. Ya mudah-mudahan ini kami harapkan bisa lebih mempersiapkan kita semua rekan-rekan. Kalau untuk perangkat sistem itu adalah tanggung jawab kami dari Sentra Layanan UT Bengkalis. Ya, kemudian rekan-rekan yang belum mengambil kartu tanda peserta ujian atau KTPU yang belum di screening, ya kami mohon agar besok sore selambatnya rekan-rekan untuk mengambil untuk memproses screening tersebut ya. Kemudian bagi kawan-kawan mahasiswa baru yang belum mengambil batch EKTM, silakan besok diambil ya karena EKTM itu sebagai identitas peserta ujian juga ya. Nah, kalau memang kondisi tidak memungkinkan kita memakai batch EKTM, maka gunakanlah identitas lainnya seperti kartu tanda peserta penduduk KTP atau SIM. Tapi biasanya kami memfokuskan ke batch EKTM masing-masing peserta ujian. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi ya, tipe soal ya mungkin bisa memberikan pengalaman baru buat rekan-rekan. Walaupun pembelajaran tipikal di Universitas Terbuka ini kita pembelajaran PJJ atau pendidikan jarak jauh dengan skema pembelajaran online learning ya. Blended learning itu tak ada. Jadi di UT itu adalah online learning rekan-rekan. Kalau blended learning kan kita ada tatap mukanya. Tatap muka di UT pun juga dibuat secara online juga. Jadi tidak ada blended learning, online learning ya. Makanya atmosfer belajar di UT itu kita
simple, mobile, kemudian terukur ya, terukur dalam perihal kapasitas metode pembelajaran, pengajaran dan hasil belajar itu terukur. Nah, kalau ditanya di UT itu tak ada brainstorming, Pak. Sebenarnya kalau untuk brainstorming itu kan tergantung dari kita masing-masing, rekan-rekan. Nah, kalau di wahana diskusi itu kita bisa aktif, kita menanyakan, kita memberikan pemaparan. Ini kan konsep diskusi yang ada di online learning UT itu sebetulnya sudah nampak kita brainstormingnya karena rekan-rekan mahasiswa lain tuh yang dari seluruh penjuru daerah Indonesia kan bergabung dalam satu lokal atau satu kelas tutorial online. Mereka memberikan pemaparan dari diskusi yang diminta dosen, ya, pemikiran-pemikiran mereka itu sebetulnya sudah jadikan aset brainstorming atau adu ide sebenarnya. Brainstorming itu adu ide, rekan-rekan. Jadi kalau ada yang bilang, Miko kuliah di UT tak ada brainstorming tuh loh, salah sebenarnya. Karena brainstorming di UT itu agak berbeda ciri khasnya. Jadi contoh kalau kita perguruan tinggi umum, perguruan tinggi konvensional, kita melihat kegiatan-kegiatan diskusi yang di lokal bersama dosen, ada juga kawan-kawan kita yang diam, apatis saja, tidak ikut berkecimpung dalam kegiatan diskusi kan banyak juga. Tapi berbeda di UT, orang pendiam pun bisa tetap menyampaikan brainstormingnya atau pemikirannya. Nah, itulah yang dinamakan eh, ekosistem learning online learning itu seperti itu, rekan-rekan. Jadi eh, kita sebenarnya wajib berbangga juga ya karena dengan sistem seperti ini kita secara penggunaan teknologi kemudian secara pemanfaatan teknologi mahasiswa UT itu sebenarnya lebih lebih excited ya, excitednya bahwasanya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, kegiatan-kegiatan pertemuan dan beberapa konsep diskusi yang disampaikan di kelas tutorial online. Mungkin itu rekan-rekan, kalau ada yang ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan pada malam hari ini, saya informasikan insya Allah besok pengawas UT Pekanbaru akan hadir di Bengkalis. Insya Allah jumlah pengawasnya cuma satu orang. Nampaknya di semester ini UT cuma menunjukkan satu orang pengawas saja ke UT daerah. Dengan kita di Bengkalis jumlah 6 lokal ruang ujian. Ini tentunya menjadi pertimbangan juga buat kami di admin sentral layanan UT Bengkalis. Ini tentunya kami lebih bekerja lagi karena proses-proses scanning, kemudian proses upload berita acara dan lain sebagainya itu langsung harus kami yang nekel. Ya biasanya tim dari UT daerah yang menekel berkas tersebut. Tampun semester ini nampaknya diserahkan ke masing-masing tim PJLU daerah ya. Dan perlu saya sampaikan nanti di SMK Negeri 1 Bengkalis yang akan standby saya sendiri. Kemudian yang di BrowsingNet itu akan standby Mas Sapwan ya. Mas Sapwan dan Pak Rudi. Kalau yang di SMK saya dan tim UT dan tim Salut Bengkalis yang akan mengendal ada beberapa orang tim Salut. Mudah-mudahan ya. Kemudian ini ada kolom chat. Wah, nampaknya ada yang mau bertanya. Kita tengok dulu apa chatnya. Oke, ada yang nanyakan nilai tuton ya. Oke, nilai tuton itu bantuannya 30% ya. Nanti akan kita adakan Zoom setelah ujian nih, ya, rekan ya. Nanti tolong saat ujian tuh dicatat benernya berapa, dari jumlah soalnya berapa. Nanti setelah itu kita akan lakukan pertemuan Zoom seperti ini, mengkaji nilai yang akan rekan-rekan dapat. Nah, oke. Kemudian saya ingatkan lagi rekan-rekan, saat ujian di lokal, di ruang, mohon dengan sangat apabila ditegur oleh pengawas ruang, mohon dituruti saja dahulu. Karena kalau udah masuk BAP, otomatis kami tidak tahu rekan-rekan. Tapi mudah-mudahan semester ini saya bisa tahu, sebab saya yang akan melakukan upload berkas tersebut kan. Kalau semester semalam adalah yang nyuruh-nyuruh ketika mahasiswa saya ini ditemukan bersalah jadi dan masuk di berita acara perkara ujian. Dan itu otomatis E semua, itu banyak. Jadi itulah penyebabnya kawan-kawan yang nilai E dan saat ini saya masih
melakukan complaining ya bagi kawan-kawan yang mengkomplain nilainya kok saya betul 40 kok bisa dapat E seperti itu dan sebagainya. Itulah sebenarnya rekan-rekan. Mudah-mudahan semester ini saya harapkan untuk mahasiswa UT Bengkalis ya agar patuh dan manut apa yang diarahkan pengawas uang ya. Yakin dan percaya dirilah hasil yang akan kita raih tuh rekan-rekan ya. Seperti itu ya. Seperti itu untuk apa? Untuk ini siapa? Ekom ya. Nilai tutannya tuh 30% ya. Kemudian untuk nilai ujiannya itu UASnya itu sekitar 70%. Nanti kita akan melakukan ini eh, penghitungannya, tapi selesai ujian lah ya. Nah, selesai ujian. Oke, kemudian dilanjut Mas Fadil. Ya, kalau untuk esai gimana Pak? Penghitungannya dengan tuton dan tugas lainnya. Sama, tutonnya tetap 30% Mas. Nah, karena ujian UASnya esai, berarti Mas Fadil ini diuntungkan sebenarnya Mas. Pokoknya Mas ngarang sesuai dengan pemahaman Mas. Itu yang UT pengenkan dari proses pendidikannya. Jadi nanti mata kuliah itu ada soalnya. Nah, jadi Mas Fadil eh, tinggal memaparkan argumen Mas Fadil sesuai dengan yang Mas Fadil pahami ya, sesuai konsep belajarnya. Seperti itu Mas Fadil. Jadi silakan Mas Fadil jawab sebanyak-banyaknya. Kalau kurang kertas nanti kami siapkan kertas jawabannya aman. Tenang aja. Oke ya Mas Fadil ya. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan Bang Firmansyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Untuk ujiannya sesuai dengan tanggal yang ada di kartu ujian kah? Iya betul Mas. Jadi hadir dan datang sesuai jadwal ujiannya ya. Karena ada tuh tanggal 20 kita udah mulai. Memang mulai ujiannya tuh kita di Bengkalis mendapat 5 hari ya. Mulai tanggal 20, kemudian 21, 27, 28 dan 4 Juli. Nah, dengan dua tempat nih tadi Bang ya. Ada di SMK 1 ada 4 ruang. Kemudian di browsing net itu kita ada 2 ruang, Bang. Seperti itu, Bang Firman. Oke, untuk Bang Fadil, nanya lagi Bang Fadil ya. Oke, Bang Firman ya, mudah-mudahan jelas ya. Ujiannya sesuai dengan tanggal dan jadwalnya ya. Kalau misalnya ujiannya jam 8, ya mudah-mudahan bisa hadir 10 menit sebelum ujian dilaksanakan lah. Seperti itu kan. Kemudian kalaupun lambat sedikit, ya segera konfirmasi ke saya atau Bang Sapuan ya rekan-rekan ya. Saya informasikan sekali lagi ya. Kemudian saya doakan kita tidak ada aral yang melintang ya. Kemudian tidak ada masalah-masalah di eh, saat pelaksanaan ujian lah. Pokoknya apapun yang rekan-rekan hadapi, kendala apa saja, mohon untuk menyampaikan langsung ke saya ya. Di WA kan aja, Pak. Contoh, mudah-mudahan tak ada ya. Pak, ban Honda kami bocor. Kami masih di jalan, Pak. Saya langsung koordinasi ke pengawas ruangnya, rekan-rekan. Saya tak akan tinggal diam ketika kawan-kawan mahasiswa UT Bengkalis ada kendala saat melaksanakan ujian ya. Pokoknya walaupun ujian itu tinggal 1/2 jam, ya karena eh, alasan kita tuh memang betul-betul tidak dapat kita elakkan, ya itu mau tak mau kita tetap konsekuensinya. Tapi tetap konsekuensinya rekan-rekan ketika waktu ujian tinggal bersisa beberapa menit atau dan lain sebagainya itu adalah risiko kita dan kita harus sesuaikan lah ya. Kalau contoh waktu ujian tinggal 30 menit lagi kita baru bisa masuk contoh tadi dengan masalah kendala yang kita hadapi tadi. Jadi silakan ujian dengan waktu tersisa tersebut rekan-rekan. Itu kalau yang di UU ya. Oke, kemudian untuk Bang Fadil lagi tanya, untuk soal esai berapa soal Pak? Ataukah hanya satu kasus diujikan saja untuk diselesaikan? Biasanya Mas, kalau saya tengok pengalaman, biasanya 3 atau 4 soal Mas, biasanya gitu. Kalau untuk esainya. Memang kasusnya satu, tapi anaknya banyak Mas. Seperti itu biasanya. Nah, A, B, C, D, E, dalam pertanyaan nah, seperti itu. Tapi tetap dalam konteks satu kasus yang dipaparkan. Nah, kalau yang sifatnya non eksakta ya, kecuali yang eksakta macam akuntansi, kemudian MIPA mungkin, fisika, matematik, begitu kan sifatnya eksakta, Mas Fadil ya. Itu Mas Fadil ya. Pokoknya Mas Fadil tak lari dari kegiatan tuton kita kemarin Mas. Jadi Mas nanti bisa tengok set-set diskusi dan tugas-tugas, kemudian tes subformatif dan formatif yang dari dosen atau tutor. Nah, itu mau Mas buka lagi. Terutama di inisiasi ke-8 ya rekan-rekan. Bisa rekan-rekan tengok. Itu nampaknya itulah kisi-kisi final yang dikasihkan oleh si tutor.
untuk soal gitu. Tapi tetap komposisi soal di UT itu tak ada yang tahu karena tim pembuatnya itu berbeda ya, bukan dosen atau tutor tuh yang membuat, tapi ada tim tersendiri di UT yang difungsikan untuk membuat soal ya rekan-rekan. Ada timnya, bukan si tutor tuh yang membuat soal rekan-rekan. Nah, ini perlu rekan-rekan ketahui ya. Jadi makanya si tutor tuh bingung kalau kita tanyakan terkait dengan soalnya kan, kisi-kisinya. Karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pembuatan soal. Jadi begitulah eh, penguncian di UT ya. Jadi tim pembuat soal lain, pengajarnya nanti, tapi tetap dalam satu standar kurikulum yang eh, sudah di sudah dikemas lah itu tuh. Seperti itu. Oke? Ya, betul ya. Jadi untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa untuk proses ujian besok, nah, tengok di sini sesi 8 ya. Tengok lagi kisi-kisi subformatif ya. Tugas-tugas tentunya dimulai dari pertemuan tugas ya. Tapi di situ ada nanti kisi-kisi yang lebih mendekati lah. Seperti itulah Mas Fadil. Jadi nanti coba cek lagi di inisiasi 8-nya ya. Semuanya ya. Oke, mungkin rekan-rekan ada lagi kira-kira untuk sesi kita nih. Jadi ini amunisinya saya rasa sudah penuh. Saya sudah memberikan seluruh materinya. Dan ini hanya ada di UT Bengkalis rekan-rekan. Saya yakin dan percaya UT Pekanbaru pun tidak akan membuat seperti ini ya. Kita bongkar CP-CP soal ya. Kemudian nanti kita pretel soal itu dan kita kaji belahan-belahan soal. Jadi nanti seperti itu. Memang nanti saat ujian ya trik tip tadi tetap tenang ya. Nanti klarifikasi dari soal-soal yang sudah dipaparkan. Kalau ditanya Pak ada bocoran soal tak ada karena soal di UT ya begitu rekan-rekan login itulah soalnya langsung dikeluarkan dari sistem pengujian. Tidak ada kisi-kisi soal yang mampir dulu di admin atau di laman, tidak ada rekan-rekan. Jadi begitu rekan-rekan login, pack soal dengan IP address yang sudah kita datakan, kita daftarkan, itulah soal yang dikeluarkan. Itulah soalnya. Itulah kita bawa tahu. Nah, seperti itu. Mungkin kalau tak ada yang ingin ditanyakan lagi rekan-rekan, eh, kita cukup sampai di sini dahulu ya. Kemudian saya harapkan kita bisa lebih maksimal ya. Hari Jumat besok mudah-mudahan jam 4 sore rekan-rekan sudah bisa melihat tempat ujian dan saya akan juga mengupload eh, data daftar 20-an atau peserta ujian ya. Ini saya sudah dapatkan dari pengawas tadi, tadi sore dikirim. Daftar peserta ujian kita untuk tanggal 20 dan 21. Ini nanti akan saya share di grup. Kemudian nanti rekan-rekan bisa dicek ya daftar tersebut ya di mana posisi ujiannya, tempat duduknya, ruang berapa dan lain sebagainya ya. Jadi tinggal besok tinggal cek aja ruang ujiannya. Tapi tak boleh masuk, paling dari luar saja ya. Jadi untuk denah lokasi ujian ruang ujian di SMK Negeri 1 Bengkalis itu ruang satu berada di depan, sudut kiri depan sekolah, paling depan. Kemudian ruang duanya di tengah sebelah kanan. Untuk ruang 3 4 paling belakang, rekan-rekan, di tengah belakang. Itu bergandeng ya, ruang 3 dan 4 itu dalam satu gandengan ruang. Kalau ruang satu di depan, samping kiri, kemudian ruang duanya tengah kanan, ruang 3 4 di tengah belakang. Kemudian untuk di browsing net, kita ada 2 ruang, seluruhnya berada di lantai 2, rekan-rekan. Nanti rekan-rekan tinggal masuk saja, ada tangga, silakan naik ke atas. Itu sudah menemukan tempat ruang ujian kita ya. Jangan untuk khusus mahasiswa baru lah nih, supaya takut bingung kan. Nah, jadi ini yang sudah saya jelaskan nanti saya informasikan untuk terkait dengan persiapan apa saja yang perlu dilakukan nih akan saya share lagi nanti malam ini supaya kawan-kawan bisa fix lah persiapan ujiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini ya dalam kegiatan Zoom ke-5 dan 6 ya rekan-rekan ya. Jadi nanti setelah ujian kita akan pertemuan seperti ini lagi dalam kajian soal membedah nilai ya. Jadi kita akan membedah nilai
hasil nilai ujian rekan-rekan. Jadi nanti kita tahu nih tutorialnya berapa persen misalnya tutorial onlinenya. Kemudian kemarin ujian UASnya benar berapa dari soal yang diujiankan. Mau nanti dicatat ya. Setiap habis sesi ujian dicatat. Misalnya soal 50 benar 35 misalnya. Tutorial online berapa persen? 85 misalnya seperti itu kan. Nah, itu nanti bisa kita hitung rekan-rekan. Oke, Vin. Kalau tak ada lagi, kita sudahi. Waktu pun tinggal 7 menit, rekan-rekan. Ya. Sekali lagi, jangan lupa nanti untuk hari Sabtu kita memakai pakaian batik. Ya, hari Minggunya kita pakai kemeja bebas. Baik, kalau tak ada yang ditanya lagi, mudah-mudahan ini sudah cukup jelas, cukup rangkum ya. Kemudian hasil ujian pun dah kita lakukan strategi-strategi tadi. Harapkan saya kawan-kawan semua bisa ya memanfaatkan lah strategi yang udah kita bangun tadi. Ya terutama kawan-kawan mahasiswa baru ya. Jangan takut, jangan khawatir ya. Kuliah di UT ya tentu saja UT ini adalah perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi milik pemerintah ya. Perguruan tinggi satu-satunya pendidikan jarak jauh dengan konsep online learning ya, rekan-rekan. Jangan khawatir. Kita sudah dilindungi dengan undang-undang ya. Kemudian universitas yang didirikan langsung melalui keputusan presiden itulah adalah UT ya. Kalau perguruan tinggi lain kan keputusan Menteri Pendidikan ya. Kalau UT adalah keputusan presiden langsung. Pada waktu itu adalah presiden kita, yang kedua Presiden Soeharto. Jadi masih ada simpanan saya ya. Oke, kalau untuk ini ada terakhir nih ya, minimal betul tuh berapa Pak? Oke. Kalau saya boleh sarankan, terima kasih ini indah mengingatkan saya ya. Kita targetkan di atas 25 ya. Di atas 20, sorry rekan-rekan. Kalau rekan-rekan soalnya 50, bisa benar 20 itu udah mantap. Targetkan 30% bisa benar rekan-rekan ya. Oke? 30%. Kalau soalnya 30, kalau betul 15 Pak, itu dah 50%. Kalau soalnya 50 minimal Pak, minimal dapat 25, 20 soal benar itu udah mantap. Nah, tapi targetkanlah 25 ke atas rekan-rekan. Itu baru eh, maksimal nilainya. Oke? Ya. Soal yang jumlahnya 40 juga hati-hati ya, 30. Nanti ada soal yang 50, ada soal jumlah 40, ada yang 30. Itu tergantung jenis mata kuliahnya. Kalau ada statistik tuh ya, biasanya tuh 30 atau 40 rekan-rekan. Tapi kalau mata kuliah yang umum itu biasanya 50 ya. Hati-hati ya. Diharapkan bisa bener 30% tuh udah keren. Aktif tutorial online tapi ya. Jadi makanya nilai bisa dikombinasi. Jadi harus minimal di atas 20 rekan-rekan. Baru aman, sejahtera. Ya, ingat jangan terburu-buru ya untuk menyelesaikan ujian. Ya maklum lah karena ujian kita ini kan online dari sistem. Begitu kita klik 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 klik, dah selesai. Kita bisa keluar. Tapi yang tadi yang strategi yang sudah saya sampaikan, cek dan dicek lagi terkait dengan soal yang sudah rekan-rekan jawab. Nah itu baru mantap. Oke, oke. Oh, Kak Lilis bertanya, kalau soal 50 cuma benar 18 macam mana tuh, Pak? Nah, saya bilang tadi, Mbak Lilis, kalau 18 ini belum sampai 30%, Mbak. Ya, ini, oh sorry, 18 ini katalis 30% betul nih. Pas-pas betul nih, Mbak, dapat 30%. Kalau dapat 20, Mbak ya. Saya dia koordinasi kemarin dengan tim pengujian. Sebenarnya paling titik aman tuh kalau dapat di atas 20 Pak. Mbak Lilis ya, kalau dapat 20 lah Mbak. Ya, kalau bisa 50 soal betul. Betul semua Mbak. Ya, kalau dapat kita 30%. Minimal di atas 20 lah. Itu yang titik aman saya bisa sampaikan ya.
Kalau soalnya jumlah 50. Tapi kalau soalnya 40 dan 30 ya itu tadi balikannya tadi. Mungkin tinggal 2 menit lagi, 57 detik pertemuan kita ini rekan-rekan. Ada lagi silakan di kolom chat. Masih saya tunggu di kolom chat. Ya, yang jelas nanti saya upgrade-kan data daftar 20-an peserta ujian, kemudian Google Maps ya bagi yang mahasiswa baru yang belum tahu nih SMK 1 di mana dan browsing net itu di mana, nanti saya akan share Google Map-nya. Oke, kemudian saya informasi lagi bagi yang terkendala saat ujian, mohon cepat-cepat informasikan ke saya baik di WA maupun di telepon langsung rekan-rekan ya. Kami standby untuk memberikan informasi kepada pengawas ruangnya sehingga kawan-kawan yang ada halangan tidak terhambat proses ujiannya. Ya, seperti itu ya. Baiklah, mungkin ada lagi yang nak ditanya walaupun waktu pun tinggal 1 menit 55 detik ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mantap hasil ujiannya ya. Kemudian terukur jawabannya tentunya ya. Kisi-kisinya tak lari dari tutorial online dan yang dah saya jelaskan tadi ya, tidak tidak jauh dari situ. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan ya, dan meluangkan waktu pada malam hari ini.